Selamat pagi Victory Kids. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di Victory Kids. Ayo semua yang siap? Iya, puji Tuhan. Semua kita sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, siap untuk beribadah. Yuk, saat pagi hari ini kita tahu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu mari kita mau belajar untuk menghargai Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau menghormati Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelumnya yuk kita mau bersama-sama siapkan hati kita untuk beribadah. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya kita mau lipat tangan kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau saat pagi hari ini kami boleh ada di dalam lindungan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau sepanjang minggu yang sudah kami lalui, Tuhan boleh sertai kami, Tuhan boleh berkati kami, sehingga saat pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk beribadah. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah Victory Kids saat pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus yang pimpin. Kalau sebentar kami juga akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan hati kami juga boleh disukakan Bapak. Tuhan juga memberkati untuk tante-tante, om yang boleh melayani pada pagi hari ini. Berkati dan pakai menjadi alat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Dan biarlah melewat pelayanan om dan tante, nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan kami semua juga boleh siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Terpuji termulia nama-Mu. Ini doa kami. Kami mau buka ibadah Victory Kids yang penuh ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Saat ini Tante percaya kalian sudah siapkan hati, sudah siapkan semuanya untuk kalian boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, kita mau tinggikan Dia, kita mengagungkan namanya sebab Dia Allah yang layak untuk menerima pujian kita. Semuanya boleh Tante ajak bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setia berubah. Dalam sukacita kita mendengar pujian di hadapan Tuhan. Haleluya, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, kita melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, kita melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Ya, sama-sama katakan Yesus baik, Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Ya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Amin, puji Tuhan. Untuk selama-lamanya
sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi kita. Itu sebabnya kita harus menaati perintah Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan dalam firman-Nya kita boleh lakukan dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Mari masih tetap bangkit berdiri ya nak ya. Kita menaikkan pujian T-A-A, 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 T-A-A. Mengasihi kami Tuhan, dan pada saat ini kami sedang memuji Tuhan, kami sedang menyembah Tuhan, dan tiba saatnya Engkau akan bercerita kepada kami melalui Tante Adolfin. Tuhan, biar ceritamu yang disampaikan ini Tuhan Yesus boleh memberikan kekuatan kepada setiap anak-anak Victory Kids untuk mereka lebih lagi Tuhan mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Anak-anak boleh silakan duduk. Silakan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terus memberkati. Shalom anak-anak Victory Kids yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini kita kembali boleh mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Tante percaya adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang namanya satu keluarga, ya. Nah, kalau yang namanya keluarga itu ada siapa aja di dalamnya, ya. Ada papahnya, ada mamanya, ada anak-anaknya, ya. Nah, coba Tante mau minta anak-anak Jacqueline,
Coba sebutkan siapa papahnya. Ayo, tahu nggak nama papahnya? Ya, titik-titik nenggolan ya. Ya, coba sebutkan. Rio, siapa nama mamahnya? Ya, pasti Rio tahu nama mamahnya. Ya, yang lain, coba sebutkan nama kakaknya. Kalau dia punya adik, sebutkan nama adiknya. Nah, pasti kalian semua saling mengasihi, ya. Adik-adik sayang sama papa, sama mama, juga sayang sama kakak, sama adik. Ya, itu yang Tuhan Yesus inginkan, ya. Nah, kenapa kita harus mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua kita? Ya, kita mengambil tema pagi hari ini adalah Tuhan Yesus mentaati orang tuanya. Ya, adik-adik bisa baca itu di dalam Lukas pasal 2 ayat 40 sampai ayat 52. Ya, Lukas 2 ayat 40 sampai 52. Ya. Sebelumnya kita mau belajar, ya. Kenapa kita harus mengasihi, menghormati orang tua kita? Karena orang tua kita lah yang mencari nafkah, ya, yang bekerja keras. Untuk apa? Untuk bisa kita makan, untuk menyekolahkan adik-adik semua, ya. Juga orang tua kita yang merawat kita kalau sakit, ya. Kalau ibu juga orang tua kita, mama kita memasak, ya. Makanya adik-adik di rumah harus menghormati dan mentaati orang tua kita. Nah, Tante mau ajak kalian melihat masa kecilnya Tuhan Yesus, ya. Masa dia masih kanak-kanak. Tuhan Yesus masih kanak-kanak. Tuhan Yesus kita sebut Tuhan, berarti dia adalah Allah yang datang dari surga, menjelma ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dengan cara bagaimana? Dia dilahirkan oleh seorang ibunya namanya Maria. Ya, dia punya keluarga, nama ayahnya Yusuf, ya. Tuhan Yesus ini disebut juga anak Allah. Kalau dia ada di surga namanya anak Allah. Waktu dia ada di bumi, dia punya orang tua, ya. Kalaupun dia anak Allah, dia juga punya orang tua di bumi ini. Namanya Yusuf dan Maria, ya. Wah, luar biasa. Ya. Yusuf itu seorang bapak yang sangat bertanggung jawab. Bapak yang saleh, ya, yang takut akan Tuhan, yang bekerja keras, ya, untuk bisa memberi makan kepada istri dan anak-anaknya, ya. Siapa yang ingat pekerjaan Yusuf itu apa? Ayo, ada yang tahu? Wah, ada yang tahu tuh di rumah, ya. Yusuf itu pekerjaannya sebagai tukang kayu, ya. Tukang kayu itu apa? Nah, tukang kayu, ya, yang bekerja membuat lemari, membuat meja, membuat rak, ya. Dia tok kayu bikin, ya. Dia bikin meja, bikin kursi. Itu pekerjaannya Yusuf, ya. Selain itu, Ibu Maria juga seorang ibu yang luar biasa. Ibu yang selalu mendidik anak-anaknya, khususnya Tuhan Yesus dididik dengan baik, ya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh.
dikasih tahu ya kepada Tuhan Yesus selagi dia masih kecil ya. Tuhan Yesus juga suka dibawa ke gereja terdekat ya. Kalau zaman dulu gereja yang kecil itu disebutnya sinagog. Di sinagog ini, di gereja terdekat tuh dia selain belajar firman Tuhan, dia juga belajar sesuatu yang dia perlukan ya. Dia belajar di situ dibawa oleh orang tuanya ya. Tuhan Yesus dan sangat nurut ya, sangat nurut sama orang tuanya ya. Kalau Tuhan Yesus waktu kecil ya, dia tidak hanya sekolah saja. Kalau di rumah dia lihat orang tuanya sedang sibuk ya, dia juga rajin membantu Bapak Yusuf. Nah, kalau Bapak Yusuf sedang membutuhkan Tuhan Yesus, dia panggil Yesus. Anak itu anaknya ya, jadi dia panggil Yesus, coba sini, ambilkan ayah palu. Wah, dia cepat. Oke ayah, tunggu sebentar. Dia ambil palu ya. Oh iya, ketinggalan satu lagi, ambil gergaji. Dia bawa gergaji. Ini buat apa ya adik-adik? Wah, buat memotong kayu ya. Dia semangat sekali untuk membantu ayahnya Bapak Yusuf ya. Begitu pula kalau ibunya minta tolong ya, ibunya sibuk mungkin di dapur. Yesus, tolong dong cuciin piring. Wah, pasti dengan senang hati Tuhan Yesus membantu orang tuanya ya. Tuhan Yesus pernah ngedumel enggak? Entar dipanggil, entar dipanggil. Enggak ya. Tuhan Yesus enggak pernah marah ya kalau dia diminta tolong oleh orang tuanya. Dia nurut sama papa mamahnya. Kalau disuruh tidur, pasti dia pergi tidur ya, karena dia nurut sama orang tuanya. Nah, satu kali Tuhan Yesus ini dikasih tahu sama papa mamahnya, Yesus, besok itu kita mau pergi ke luar kota. Kemana papa, mama? Kita mau ke Yerusalem. Wow, karena Tuhan Yesus tinggalnya di Nazaret ya. Dia harus jalan seharian penuh ke Yerusalem. Dari Nazaret ke Yerusalem itu cukup jauh ya, belum ada bus, belum ada kendaraan, dia harus jalan. Dan hari itu, besok itu adalah perayaan hari raya Paskah. Wah, pasti rame, banyak orang yang akan berjalan ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Lalu dia persiapkan semuanya karena dia mau diajak pergi ke Bait Allah. Apa itu tante Bait Allah? Bait Allah itu gereja yang lebih besar dari sinagog yang ada di pusat kota, di mana setiap hari raya Paskah orang-orang Yahudi datang ke sana untuk beribadah merayakan hari raya Paskah di pusatnya ya. Dan mereka akan merayakan dengan penuh sukacita di sana ya. Dia cepat-cepat tidur supaya besok enggak telat bangunnya ya. Dia membayangkan akan pergi ke Bait Allah, semangat dia. Nah, luar biasa ya. Kalau adik-adik diajak ke gereja, semangat enggak? Wah, sekarang tante belum bisa ke gereja ya. Walaupun kita ibadahnya di rumah, tetap harus semangat kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus semangat beribadah
kita juga di rumah semangat beribadah ya, karena mau berjumpa dengan Tuhan di dalam pujian dan doa kita di dalam firman Tuhan. Ya, mereka pergi untuk merayakan Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah itu apa sih? Hari Raya Paskah itu kalau di zaman dulu sebelum Tuhan Yesus ada, itu perayaan pembebasan orang Israel dari jajahan bangsa Mesir. Mereka bisa keluar dari negeri Mesir ya, ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Kalau sekarang Paskah, adik-adik tahu apa itu? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, waktu itu besok harinya, keesokan harinya Tuhan Yesus sudah bangun, sudah siap-siap ya, dan tinggal menunggu papa mamanya ya. Kemudian mereka pergilah ke Yerusalem. Waduh, senang sekali. Tidak hanya keluarga Yusuf, Maria, dan Tuhan Yesus saja yang pergi, tapi banyak rombongan-rombongan yang lain. Keluarga-keluarga yang lain juga ikut bersama-sama pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah untuk merayakan Hari Raya Paskah. Ya, di sana mereka pasti mendengarkan firman Tuhan. Ya, mereka senang karena mengingat kembali bagaimana Tuhan sudah membebaskan mereka dari penjajahan orang Mesir. Mereka mengingat kasih Tuhan. Ya, Tuhan Yesus juga senang berada di Bait Allah. Ya, karena dia tahu ya, secara manusia memang dia anaknya Maria dan Yusuf, tetapi secara rohani dia adalah anak Allah. Dan kalau itu namanya Bait Allah, berarti itu juga tempat Allah tinggal, tempat rumahnya dia, rumah bapaknya. Ya, dia senang berada di situ. Dia tanpa disadari dia sudah berkumpul dengan para guru-guru agama, ya, ahli-ahli Taurat, kitab-kitab Taurat. Dia sudah berkumpul. Sedangkan papa mamanya sudah pulang, ya. Papa mamanya sudah pulang. Ya, papa mamanya pikir, Maria dan Yusuf pikir Tuhan Yesus sudah lebih dulu pulang dengan rombongan yang lain. Ya, sementara di jalan mereka pulang, mereka ingat, iya ya, Yesus di mana ya? Anakku kemana? Oh, mereka cari. Mereka tanya, kamu lihat Tuhan Yesus nggak? Lihat Yesus nggak? Enggak. Kamu lihat Yesus? Enggak. Wah, semua bilang nggak lihat ya. Akhirnya mereka kembali lagi ke Yerusalem. Ya, padahal perjalanannya jauh, udah seharian jalan, gak taunya Yesus tidak ada bersama-sama mereka. Karena mereka sangat mengasihi anaknya, mereka kembali lagi ke Bait Allah mencari Tuhan Yesus di sana. Ternyata waktu dilihat Tuhan Yesus lagi duduk di dalam Bait Allah, dikelilingi sama ahli-ahli agama, ya, sama guru-guru agama, ya, sama orang-orang yang sedang bertanya jawab dengan Tuhan Yesus. Mereka heran melihat Tuhan Yesus yang begitu fasih, ya, yang begitu kenal isi firman Tuhan, ya, bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, ya. Ini anak luar biasa banget ya, kok tahu aja semua isi Alkitab. Nah, terang aja kan
namanya juga Tuhan Yesus. Berasal Tuhan Yesus itu tahu semuanya, ya. Nah, waktu ibunya melihat Tuhan Yesus di bait Allah, Yesus sini. Tuhan Yesusnya nolak nggak? Ya, dia datang. Kenapa kamu bikin kami begini? Kata Maria kepada Tuhan Yesus. Kami cari-cari, nggak ada, katanya. Lalu Tuhan Yesus menjawab, ya, mengapa kalian mencari aku? Ya, tidakkah kalian tahu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Ya, jadi Tuhan Yesus mau memberitahu kepada orang tuanya yang ada di bumi ini bahwa ini rumah Bapa saya. Bapa di surga itu rumah saya juga. Jadi saya harus tinggal di sini juga. Ya, saya harus melakukan apa yang jadi tugas saya yang disuruh Bapa di surga, yaitu memberitakan Injil, kabar baik kepada semua orang. Wah, ibunya tidak panjang lebar, dia menyimpan semua rahasia itu di dalam hatinya, ya, karena dia tahu Tuhan Yesus itu bukan orang sembarangan, tapi dia adalah Mesias yang Tuhan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, cuma dititipkan kepada Maria dan Yusuf, ya. Dan Tuhan Yesus semakin hari semakin bertambah. Waktu dia berada di bait Allah itu umurnya 12 tahun, ya. Semakin bertambah hikmatnya, tambah besar secara tubuh dia bertambah, tapi secara pengetahuan juga bertambah hikmatnya. Buktinya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ahli Taurat itu, ya. Dia juga punya hubungan yang baik dengan orang tuanya, ya, dengan sesama yang ada. Dia juga punya hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Yuk, kita baca di dalam Lukas 2 ayat 52. Di sana dikatakan, Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, jadi Tuhan Yesus itu masa kanak-kanaknya sungguh luar biasa perkembangannya, ya. Enggak hanya badannya aja yang besar, tapi pengetahuannya nambah, kecintaannya sama Tuhan juga nambah, sifat-sifatnya yang baik juga tambah, ya, selalu ada di dalam diri Tuhan Yesus, dan dia akibatnya disayang sama teman-temannya, orang sekitarnya juga disayang sama orang tuanya, disayang sama Tuhan, ya. Terlebih itu lebih baik lagi, disayang sama Tuhan. Tuhan Yesus sudah kasih contoh yang baik kepada kita semua, bagaimana menaati orang tua, menghormati orang tua. Nah, adik-adik juga kita mau belajar taat, taat. Saya mau seperti Yesus, taat. Mau adik-adik? Ya, kita mau taat seperti Tuhan Yesus, ya. Adik-adik kalau disuruh sama mama papa belajar, mau taat nggak? Ya, kita mau belajar, bukan buat orang tua. Kalau kalian belajar itu buat kalian sendiri supaya rajin, supaya pintar naik kelas, ya. Kalau nggak
nggak mau taat, nggak naik kelas karena jadi bodoh nantinya. Ya, kalau diminta tolong ambil ini, ambil itu, bantuin mama, kita juga mau belajar taat kepada perintah orang tua kita. Ya, karena orang tua kita itu wakilnya Tuhan di dalam keluarga kita. Kalau adik-adik taat sama orang tua, sama dengan adik-adik juga mau taat kepada perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan di dalam ayat hafalan kita, Efesus 6 ayat 1 bagian A, ya. Efesus 6 ayat 1, demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Coba semuanya ucapkan bersama dengan tante. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ya. Ada faedahnya nggak? Ada gunanya nggak kalau adik-adik taat sama orang tua? Ya, Efesus 6 ayat 3 dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, loh, ya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi, ketika adik-adik taat sama orang tua, adik-adik diberi kebahagiaan dalam perjalanan hidup adik-adik dan juga diberi umur panjang. Puji Tuhan, ya. Cerita kita, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita semua adik-adik untuk belajar taat dan hormat kepada orang tua. Sama seperti siapa tadi? Contohnya seperti Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, mari kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali dibawa kepada firman-Mu untuk kami boleh belajar taat, hormat kepada papa dan mama kami, kepada orang yang dituakan, juga kepada orang-orang yang memelihara kami, yang menyayangi kami. Tolong kami Tuhan supaya kami menjadi anak yang manis di hadapan-Mu, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua kami, terlebih kepadamu. Terpuji namamu, kami rindu setiap firman yang kami dengar ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa dalam surga, kami berdoa buat setiap anak-anak Victory Kids dimanapun mereka berada. Tuhan lawat setiap pribadi lepas pribadi anak-anak kami ini di dalam sekolah mereka boleh berprestasi, di dalam pergaulan mereka boleh menjadi anak teladan Tuhan, teladan yang baik di tengah teman-temannya. Tuhan berkati papa mama dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini kerinduan kami, mau senantiasa menjadi anak yang taat di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Sampai ketemu lagi minggu depan.